أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Wa man qasada safaran tawilan fasara thumma nawa ruju'an in qata'a fa in sara fa safarun jadid wa la yatarakhasul 'asi bi safarihi wa ka'abiqin wa ka'abiqin wa nasizatin walau ansa mubahan thumma ja'alahu ma'siyatan fala tarakhasu fil asahhi walau ansahu asiyan thumma taba fa munsi'ul lisabari min hina taubati walau iktada bi mutimmi lahzatan lazimahul itmamu walau ra'afal imamul musafir wastakhlafa mutimman atammal muqtaduna wa kadha law a'adal imam wa qtada bihi ila akhir. Insyaallah bacaan kita pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang masih terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan salat qasar atau salat safar yang dilakukan dengan cara mengqasar salat. Pada bacaan yang lalu sudah dikemukakan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan salat safar atau salat qasar. Kemudian musannif berkata wa man qasada safaran tawilan fasara thumma nawa ruju'an in qata'a. Barang siapa yang bermaksud melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang. Pada awal pembahasan ini ya dikatakan bahwa di antara syarat sahnya salat qasar itu adalah tawilus safari, perjalanan yang panjang atau jauhnya perjalanan. Ya, bahkan di situ dikatakan samania wa arba'una milan hasimiyah. Jaraknya adalah atau jauhnya sebanyak 48 mil hasimiyah. Ya, 1 mil itu adalah kurang lebih 1,6 meter, 1,6 kilometer. Ya, jadi itu bisa dikali kalau 48 mil. Nah, wa man qasada safaran tawila, barang siapa yang berniat atau bermaksud melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan jauh atau perjalanan panjang. Jaraknya itu sudah membolehkan memenuhi syarat untuk mengqasar salat. Fasara, lalu ia melakukan perjalanan. Lalu ia berjalan, tsumma nawa ruju'an. Kemudian dalam perjalanan itu dia berniat kembali. Karena misalnya ia berniat bermaksud melakukan perjalanan dari Mangkoso ke Palu. Yaitu kan sudah berapa kali lipat itu. Ya kalau bandingannya tadi 48 mil. Ya kan? Dia bermaksud melakukan perjalanan
ya, ke Palu misalnya. Dalam perjalanannya itu tiba-tiba ia berniat untuk kembali. Ya, dia berniat untuk kembali baru di Parepare misalnya, atau di Pindrang sebelum kota. Yang jaraknya itu kalau antara Mangkoso dengan Pindrang sebelum kota itu masih diperkirakan belum mencapai jarak tempuh ya 48 mil ya, atau 70 sekian kilometer ya. Dia berniat kembali ke Mangkoso. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya itu? Ketika ia berniat, maka di sini dikatakan inqata'ah, terputuslah hukum perjalanannya itu. Artinya, awalnya tadi dia berniat untuk melakukan perjalanan panjang yang membolehkan mengkasar salat, tapi belum mencapai tujuan itu, belum mencapai jarak tempuh ya, atau kilometer jaraknya tadi itu belum tercapai, lalu ia berniat kembali, maka pada saat itu dia tidak boleh mengkasar salatnya, karena inqata'ah, terputuslah perjalanannya itu. Ya, jadi maksud berjalan atau melakukan perjalanan panjang atau tawil, safaran tawil itu sudah terputus. Jadi seandainya tadi misalnya dia di Parepare berniat kembali ke Mangkoso, maka pada saat masuk waktu duhur dia tidak boleh mengkasar salatnya. Iya, sekaligus menjamak. Kalau dia mau jamak juga itu tidak boleh. Fa insara fasafarun jadid. Kalau ia ternyata melanjutkan perjalanannya itu, maka perjalanannya itu dianggap baru. Artinya dianggap baru memulai. Berapa kilometer kira-kira kalau 1 mil itu bandingannya 1 kilo 1 kilo 609 meter atau 1,6. Itu berapa kilometer itu? Coba dikali dulu situ berapa? 1, karena didapatkan dalam literatur bahwa 1 mil itu jaraknya 1,609 meter. Apa kilometer? Berapa kilo? Berapa kilometer? Kan ini kalau darat itu ukuran jarak dipakai kilometer. Kalau laut itu adalah ukurannya mil. Berapa? Hah? Berapa kilometer? 76,8. Jadi 76 kilometer atau 76,8 kilometer. Taruhlah misalnya ya kita bulatkan 77 kilometer. Sekalipun ini masih ikhtilaf ulama ya. Ulama berbeda pendapat jarak tempuh atau jarak perjalanan dikatakan safarun tawil yang membolehkan untuk mengkasar salat. Nah, kita pakai standar yang ada dalam bacaan kita ini. 48 mil dengan asumsi jarak 1 mil itu adalah 1,6 kilometer, berarti didapatkan kurang lebih 77 kilometer jaraknya kalau perjalanan darat. Nah,
Kalau ada orang yang berniat melakukan perjalanan yang mencapai 77 km, bahkan lebih, kemudian dalam perjalanannya itu belum sampai 77 km, dia berniat untuk membatalkan perjalanannya itu. Dia mau kembali ke tempat semula. Tadi dicontohkan, orang ini melakukan perjalanan, misalnya bermaksud melakukan perjalanan sampai Palu dari Mangkoso. Start dari Mangkoso, belum sampai 77 km, tiba-tiba ia berniat untuk membatalkan perjalanan itu, melanjutkan perjalanannya. Nah, kalau begini kembali saja. Nah, maka inqata'ah, perjalanannya itu terputus. Sehingga karena belum mencapai 77 km, sekali lagi dengan asumsi ini ya, karena banyak pendapat tentang jarak bolehnya mengkasar salat itu. Kalau belum mencapai jarak ini, jarak minimal, lalu ia membatalkan, maka pada saat itu dia tidak boleh mengkasar salatnya. Nah, kalau kenyataan di sini dikatakan, fa insara pasaparun jadid. Kalau setelah ia tadi membatalkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan, dia mau kembali ke tempat sebelumnya, lalu berubah pikiran lagi. Nah, dia berubah pikiran lagi, dia mau melanjutkan perjalanan. Maka fasafarun jadid itu dianggap perjalanan yang baru, maksudnya perjalanan yang baru. Dari situ lagi dimulai mengukur jaraknya sampai 77 km. Jadi sebenarnya tadi, taruhlah misalnya dia sudah berada pada jarak 70 km. Nah, di situ dia berniat untuk kembali, kemudian berubah lagi niatnya akan melanjutkan. Maka pada saat dia sudah mencapai jarak 100 km, itu belum boleh mengkasar salatnya. Kenapa? Karena dimulai startnya lagi dari titik 70 km tadi itu. Kalau berarti 100 km, berarti baru 30 km perjalanannya lagi. Itu tidak boleh. Nah, itulah yang dimaksud oleh maha guru kita di sini ketika beliau mengatakan, wa man qasada safaran tawilan fasara tsumma nawarujuan in qata'a fa insara fasafarun jadid. Itu ketentuan. Kemudian ketentuan selanjutnya yang terkait dengan boleh tidaknya mengkasar salat, wala yatarakhasul asi bi safarihi ka'abikin wa nasizatin. Ya. Orang yang melakukan kemaksiatan atau orang yang berdosa karena perjalanannya itu, jadi dia berdosa dalam perjalanannya itu, dia dalam keadaan asi, dia dalam keadaan bermaksiat, maka wala yatarakhasu, ia tidak mendapatkan rukhsah, dia tidak mendapatkan keringanan untuk mengkasar salatnya. Pada awal bacaan juga dikatakan bahwa syarat mengkasar salat itu perjalanannya adalah perjalanan yang mubah, perjalanan yang boleh dilakukan, bukan perjalanan maksiat. Kalau ada orang melakukan perjalanan sekalipun jaraknya jauh, tapi niatnya adalah untuk melakukan kemaksiatan, maka itu tidak boleh. Tidak memenuhi syarat untuk mengkasar salatnya. Dia mau pergi ke tempat yang jauh, pergi apa? Merampok. Atau melakukan hal-hal yang terlarang. Apa saja. Bagaimanapun jaraknya itu, bagaimanapun jauhnya, itu tidak memenuhi syarat untuk mengkasar. Di sini dikatakan wala yatarakhasul asi bi safarihi. Orang yang berbuat maksiat itu tidak mendapatkan keringanan, rukhsah. Kan mengkasar salat itu bagian daripada rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan perjalanan jauh dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bahkan rukhsahnya lagi, keringanannya boleh dilakukan dengan cara menjamak salatnya. Tapi itu tidak berlaku bagi siapa? Al-asi bisafarihi.
Orang yang maksiat dalam perjalanannya seperti apa? Ka'abikin, seperti orang yang lari, orang yang minggat, maksudnya tidak dapat izin. Taruhlah misalnya santri ini, santri tidak boleh pulang kampung, tiba-tiba ia bolos, cili, pulang ke kampungnya. Dia berpikir, wah, antara kampus saya dengan kampung saya kan mencapai jarak untuk dibolehkan mengkasar salat. Lalu dia kasar salatnya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena berjalannya itu asik. Perjalanan terlarang itu. Kenapa? Karena dia dilarang pulang, tidak ada izinnya, kemudian dia minggat. Atau anak yang lari dari pantauan orang tuanya. Anak yang lari dari rumahnya. Orang tuanya larang dia pergi kemana-mana, dia ternyata keluar dari rumahnya tanpa seizin orang tua. Atau istri itu kan tidak boleh keluar dari rumah tanpa seizin suaminya. Dia keluar, ada mungkin reuni di tempat yang cukup jauh, tidak minta izin sama suaminya, dia ke sana. Dia pikir, oh boleh mengkasar salat ini karena perjalanan jauh. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Ia termasuk al-asi bisafarihi. Dia itu abik, orang yang lari. Au nasizah, ya, atau nusus, perempuan yang nusus. Tahu nusus? Apa itu nusus? Nusus itu adalah istri yang melakukan pembangkangan terhadap suaminya. Ia melanggar, ia tidak patuh, dia tidak taat kepada suaminya. Termasuk tadi itu, keluar tanpa seizin dengan suaminya, kemudian suaminya tidak rida dengan kepergian istrinya. Atau istri katakan nusus itu kalau misalnya dia disuruh salat, dia tidak mau, dia suruh ini, ia tidak mau melakukan kewajibannya terhadap suaminya, sudah berulang kali, maka itu dikatakan nusus. Nah, kalau ia tinggalkan rumah karena nusus, maka itu tidak boleh atau tidak mendapatkan rukhsah untuk mengkasar salatnya. Demikian juga contoh-contoh yang lain. Itu diantara contoh yang dikemukakan oleh musannif dalam tulisannya ini. Jadi, wala yatarakhasul 'asi bi safarihi ka'abikin wa nasizatin. Falau ansha'a mubahan. Falau ansha'a mubahan, andai kata ia memulai perjalanan mubahan, perjalanan yang mubah. Ya. Sehingga boleh mengkasar salat. Tsumma ja'alahu ma'siyatan. Kemudian ia menjadikan perjalanannya itu perjalanan maksiat. Awalnya ya perjalanan mubah yang dia lakukan, tapi dalam perjalanannya itu atau di tengah perjalanannya itu berubah pikirannya, berubah niatnya. Ia mau pergi melakukan perbuatan maksiat. Nah, wala tarakhasu fil asahi, maka ia tidak mendapatkan rukhsah menurut pendapat yang asah. Sekalipun awal niat perjalanannya adalah perjalanan yang mubah, bukan perjalanan maksiat, tapi dalam perjalanan, di tengah perjalanannya dia merubah atau dia berubah pikiran, perjalanannya itu dilakukan untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Ya. Maka tidak boleh. Ya, dia tidak boleh mengkasar atau ia tidak mendapatkan rukhsah. Walau ansha'ahu 'asiyan, sebaliknya, andai kata ia memulai perjalanannya itu dengan perjalanan asian, dalam keadaan maksiat. Ia berniat melakukan perjalanan dalam hal kemaksiatan. Kemudian summa taba, kemudian dalam perjalanannya itu dia bertaubat. Dia sadar, wah, nggak boleh saya begitu. Tapi masih dalam perjalanan.
Famusyi'un lis-safari min hinat taubati. Maka ia memulai atau dia dianggap memulai perjalanannya itu min hinit taubati, ketika ia bertaubat. Jadi awalnya dia keluar atau melakukan perjalanan niatnya untuk perjalanan maksiat. Dalam perjalanannya dia bertaubat. Ya. Dia bertaubat maksudnya dia mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Nah, maka pada saat dia bertaubat, pada saat itulah dia dianggap musyi'u, ya, memulai perjalanannya. Jadi musyi' itu adalah isim fa'ilnya ansha'a. Ansha'a, ya, artinya memulai. Ya. Memulai melakukan perbuatan. Ansha. Musyi'u, ya, yang memulai. Jadi di sini dipakai kalimat famusyi'u lis-safari. Maka ia dianggap memulai perjalanan min hinit taubati, ya, pada saat dia bertaubat. Jadi kalau jarak tempuhnya sudah 70 km misalnya, kemudian di situ dia berubah pikiran, saya tidak boleh begini, saya harus mengurungkan niat. Perjalanannya tetap dilanjutkan, tapi dia tidak berniat untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Hanya mau pergi merampok di tempat itu, dia berubah niatnya, wah masa saya mau pergi merampok jauh-jauh seperti ini. Astagfirullah, saya bertobat, ya Allah ampuni saya tidak akan melakukan itu. Tapi dia tetap lanjut perjalanannya. Dia rubah niatnya apa? Untuk mencari rezeki yang halal, bekerja. Nah, bagaimana ini perjalanannya sebelumnya? Itu tidak diukur, tidak dinilai. Maksudnya tidak diperhitungkan jaraknya. Karena perjalanan sebelumnya itu adalah diawali dengan niat yang tidak benar. Maka di mana dia bertaubat, merubah niatnya atau pikirannya berubah, maka pada saat itulah dia dianggap memulai perjalanannya. Sama tadi orang yang melakukan perjalanan kemudian dia berniat membatalkan perjalanannya, dia akan kembali. Tapi berubah kembali untuk melanjutkan, maka dia dianggap melakukan perjalanan yang baru. Startnya mulai, ya, pada saat dia melanjutkan niatnya kembali itu. Nah, itulah diantara ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang terkait dengan pelaksanaan salat safar atau mengkasar salat. Itu kalau menonton bola itu mubah apa tidak? Mubah toh? Mubah. Berarti boleh mengkasar salat toh? Ya. Ya selama mubah boleh. Boleh mengkasar selama perjalanannya mubah, berarti mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk mengkasar salat, bahkan boleh menjamak. Selama menonton bola itu adalah mubah atau boleh? Bolehkah? Tapi kalau pergi, mohon maafin, kalau pergi nonton bola bersama dengan pasangannya, pasangan yang belum halal maksudnya, kalau istrinya ya kan halal, perjalanan mubah atau tidak? Atau pergi piknik bersama dengan yang belum halal, itu perbuatan gairu mubah. Ya, kamulah yang membahasakan. Tidak boleh mengkasar salat itu. Karena perjalanan itu bukan perjalanan mubah. Jangan mengatakan ini kan sudah sampai jaraknya ini. Apalagi yang kalau mau pakai itu pendapat yang lain mengatakan 15 km. Baru ke Parepare di pantai. Ya Allah. Ya, jadi harus hati-hati ya. Tapi kalau konser ada
ada artis dari ibu kota konser di Makassar, boleh enggak mengkasar salat? Hah? Iya, kalau salawat katanya boleh, iya. Tapi kalau yang menggumbar nafsu, menimbulkan fitnah, nah, jadi tergantung konsernya apa. Kalau konsernya itu bisa mendekatkan antum kepada Allah, ya mubah. Tapi kalau justru menjauhkan antum dari Allah, ya tidak mubah. Kan begitu. Ya. Saya kira bisa dikembangkan itu ya. Artinya kita ini kan selalu melakukan perjalanan. Lihatlah itu, apakah perjalanan saya ini masih dalam koridor mubah atau tidak mubah lagi. Ya. Walau iktada bimutimmin lahzatan lazimahul itmam. Nah, ini ketentuan lain lagi. Bukan lagi perjalanan mubah atau tidak. Tapi ini ketentuan lain yang masih terkait dengan salat kasar. Walau iktada bimutimmin lahzatan lazimahul itmam. Andai kata ia mengikut atau makmum kemana? Bimutimmin, kepada orang yang melakukan salat itmam. Jadi mutimmun itu isim fa'ilnya itmam, atamma. Atamma yutimmu itmaman mutimmun. Artinya ia menyempurnakan salatnya. Apa yang dimaksud menyempurnakan salat? Kebalikannya mengkasar salat. Mengkasar salat itu adalah meringkas atau memendekkan dari 4 menjadi 2. Kalau dilakukan 4 rakaat, salat 4 rakaat, lakukan 4 rakaat, itu namanya mutimmun, mengitmamkan. Nah, andai kata orang yang musafir tadi ini makmum kepada orang yang mutim, orang yang menyempurnakan salatnya, apakah ia menyempurnakan salat karena mukim? Iya. Mukim itu adalah kebalikannya orang yang melakukan perjalanan. Seperti kita kalau di Mangkose ini kan mukim. Apakah ia mengikut atau makmum kepada orang yang menyempurnakan salat karena imamnya itu mukim, ataukah musafir? Imamnya itu adalah musafir. Musafir tapi dia itmam. Ya. Kan tidak mesti, kalau menurut Syafi'iyah itu tidak mesti orang yang melakukan perjalanan harus mengkasar salatnya. Sekalipun ada pendapat yang mengatakan begitu. Ya. Kalau kita kembangkan itu ada pendapat ya bahwa orang yang musafir itu kalau sudah mencapai memenuhi syarat itu maka dia harus mengkasar karena dia memaknai ketika hadis Nabi mengatakan itu adalah sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah Allah. Pada saat Rasulullah mengatakan terimalah sedekah Allah, ada yang memaknai bahwa karena di situ fi'il amar dimaknai perintah yang bermakna wajib. Tapi Syafi'iyah tidak seperti itu. Nah, itulah sehingga dikatakan di sini, apakah ia mengikut kepada imam yang menyempurnakan salatnya, apakah imamnya itu musafir atau mukim? Yang jelas ia melakukan salat 4 rakaat, kemudian dia makmum, yang musafir tadi ini makmum, lahzatan, sebentar, sekalipun sebentar, lazimahul itmam, maka ia wajib menyempurnakan salatnya juga. Tahu maksudnya ini? Taruhlah misalnya kita, ini menurut pendapat ini ya, karena sekali lagi kalau fikih itu kan banyak perbedaan pendapat. Taruhlah misalnya kita ini musafir, kemana? Ke Makassar, kan jaraknya sudah lewat, artinya sudah
melampaui batas minimal. Kenapa? Karena dari sini ke Makassar itu jaraknya 100 km lebih. Ya, kita singgah salat. Salat, misalnya singgah salat di Maros atau di Pangkep. Kita makmum kepada orang yang mutim, kepada orang yang melakukan salat duhur misalnya, yang sempurna yaitu 4 rakaat. Apakah karena memang imam itu mukim, bukan musafir, atau musafir tapi dia tidak mengkasar salatnya? Maka kita makmum ini berkewajiban menyempurnakan salat itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau niatnya tadi kasar? Tiba-tiba disangkanya itu orang yang jadikan imam itu adalah mengkasar juga. Ternyata dia itmam. Bagaimana dengan ini? Maka itu ya tidak apa-apa, dia melanjutkannya. Ya. Tidak perlu mengulangi lagi salatnya. Dia harus menyempurnakan itu. Jadi intinya dalam pernyataan ini, kalau kita ini mau mengkasar salat, tidak boleh mengikut kepada orang yang menyempurnakan salatnya. Menyempurnakan ini bukan berarti kalau mengkasar salat tidak sempurna. Tetap sempurna. Maksudnya itu itmam adalah mencukupkan 4 rakaat. Karena hanya salat yang 4 rakaat yang boleh dikasar. Jadi kalau kita mau mengkasar salat, tidak boleh mengikut kepada yang tidak mengkasar salat. Artinya kalaupun mengikut, maka harus menyempurnakan atau mengitmamkan juga salatnya. Iya. Itulah sehingga seringkali kalau kami atau kita bersama dengan Andre Gurutta, pimpinan pondok, itu seringkali kalau kita bersama dengan beliau, kalau kita mengkasar salat, beliau yang memimpin salat. Sekalipun ada makmum di situ yang mukim, beliau yang maju ke depan memimpin. Itu sudah, kalau saya tidak salah ingat, minimal 2 kali saya ingat itu. Pernah 1 kali pindah, pernah juga di Bulukumba. Salat duhur, beliau yang memimpin. Tapi sebelum memimpin salat, memulai salat, beliau memberi pengertian kepada jamaah yang mukim, yang tidak mengkasar, dengan mengatakan, nanti kalau karena kami ini safar, kami perjalanan, kami mengkasar salat, nanti kalau kami salam pada saat rakaat kedua setelah tasyahud, kami salam, maka kalian ini yang mukim, yang tidak mengkasar salat, ya niat mubarakah dalam hatinya, kemudian berdiri menyempurnakan salatnya, mencukupkan 4 rakaat. Kita ini yang musafir, ya langsung memisahkan diri dan qamat untuk melakukan jamak. Kenapa itu dilakukan Gurutta? Kenapa bukan Gurutta yang makmum? Boleh jadi karena Gurutta memakai pendapat ini, bahwa kalau orang yang musafir itu imam kepada orang yang mukim atau orang yang mengitmamkan salatnya, maka ia juga harus mengitmamkan salatnya. Tidak boleh mengkasar. Jadi bukan berarti orang musafir tidak boleh ikut ke orang yang orang yang mukimnya atau itmam, boleh. Cuma tidak boleh mengkasar salatnya. Artinya tidak boleh pada saat rakaat kedua dia berniat mufarakah. Assalamualaikum, assalamualaikum, imamnya berdiri untuk rakaat ketiga. Harus dia mengikuti, harus ambil 4 rakaat juga. Nanti kalau salat asarnya misalnya, kalau dia jamak, nantilah di situ dia berniat untuk jamak sekaligus asar, baru 2 rakaat. Atau kalau tidak mau sekali 4 rakaat juga, terserah. Nah, saya kira itu yang di antara ketentuan-ketentuan yang terkait dengan mengkasar salat. Saya kira ini yang perlu dipahami betul, ya, karena paling tidak untuk kebutuhan kita. Ya.
Karena kita ini selalu melakukan safar perjalanan. Apalagi kalau untuk menyampaikan ini kepada orang-orang lain. Karena masih banyak ya, diakui atau tidak, itu fakta. Masih terlalu banyak orang yang tidak tahu bagaimana ketentuan-ketentuan berlaku antara kasar, yang mengkasar dan menjamak salat. Bahkan pernah saya satu ketika ditanya oleh nenek-nenek yang sudah mau melakukan ibadah haji pada waktu itu, ditanya, "Nak, apa itu mengkasar salat? Apa itu menjamak salat? Apa maksudnya? Bagaimana caranya?" Sisa menunggu waktu untuk keberangkatannya ke tanah suci. Sudah nenek-nenek. Berarti selama ini tidak pernah ia melakukan seperti itu. Padahal dia selalu musafir. Saya yakin dia selalu musafir. Kenapa? Karena orang yang bertanya sama saya itu pada waktu itu saya di Papua. Padahal yang bertanya itu orang Bugis, pedagang. Pasti bolak-balik. Dalam hati, ibu ini selama ini kalau perjalanan bagaimana? Salat kah tidak? Atau kalau salat ikut-ikutan saja? Orang salat 2 rakaat, ya salat tuh 2 rakaat. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.